Jumpa lagi di Total Tips, Total Quality Indonesia. Tips mengetahui isu-isu yang ada di perusahaan mengacu pada klausul 4.1 ISO 9001-2015 tentang mengetahui organisasi dan konteksnya yang berkaitan dengan pentingnya mengetahui isu-isu yang ada di perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus tahu bagaimana cara mengetahui isu tersebut karena akan berdampak pada perusahaan Anda. Kali ini bersama saya Darel akan membagikan beberapa tips agar perusahaan Anda mengetahui isu-isu yang ada di perusahaan Anda. Tips yang pertama, menyelidiki isu-isu yang sedang berkembang di perusahaan Anda. Sebelum menentukan isu-isu yang sedang berkembang di perusahaan Anda harus segera menyelidiki isu-isu yang ada di perusahaan Anda. Anda harus lebih cermat dan mengamati sumber-sumber yang terpercaya mengenai isu-isu yang ada di perusahaan Anda. Nah, kira-kira apa sih? Oke, kita masuk ke tips yang kedua, menentukan isu internal perusahaan. Isu internal perusahaan biasanya selalu berkaitan dengan internal perusahaan, seperti kompetensi karyawan, strategi perusahaan, struktur organisasi, dan yang lainnya yang berkaitan dengan isu internal perusahaan. Untuk lebih mudahnya lagi dan lebih terstruktur, Anda dapat menggunakan beberapa metode untuk menganalisis isu internal tersebut, yaitu 4M atau 7S McKinsey, sehingga Anda akan lebih terstruktur dan tidak ada yang terlewat isu internal di perusahaan Anda. Tips yang ketiga, menentukan isu eksternal perusahaan. Isu eksternal biasanya berkaitan dengan eksternal perusahaan, seperti hubungan perusahaan dengan stakeholder terkait, atau hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar perusahaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan isu eksternal perusahaan. Isu eksternal sangat berpengaruh pada perusahaan Anda. Jika perusahaan Anda melalaikan atau tidak memperhatikan isu eksternal, maka perusahaan Anda akan menjadi tidak sehat. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh. Cara yang paling mudah untuk mengetahui isu eksternal, Anda juga bisa menggunakan metode PESTEL atau PRL. PESTEL biasanya berkaitan dengan political, ekonomi, sosial, technological, legal, and environmental. Dan PRL biasanya berkaitan dengan political, relationship, and legal. Biasanya 6 poin tersebut pasti akan berdampak pada perusahaan Anda, dan perusahaan Anda harus memperhatikan 6 poin tersebut. Tips yang keempat, melakukan validasi isu internal dan eksternal perusahaan. Bagaimana Anda tahu isu yang Anda temukan bisa berdampak dan berpengaruh pada perusahaan Anda? Anda harus memvalidasi isu tersebut melalui survei terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti karyawan, customer, dan lain-lain yang berkaitan dengan perusahaan Anda, sehingga isu-isu yang Anda temukan bisa tervalidasi dengan jelas dan terukur. Tidak hanya dengan survei, Anda juga bisa memvalidasi dengan laporan-laporan periode sebelumnya. Jadi, kesimpulannya, kita harus mengamati dan mempertimbangkan setiap isu-isu yang muncul di perusahaan kita, dan kita harus segera mengatasi isu-isu tersebut. Nah, itu beberapa tips yang bisa saya bagikan untuk mengetahui isu-isu yang ada di perusahaan Anda. Semoga tips yang saya berikan bisa bermanfaat bagi perusahaan Anda. Jangan lupa like, subscribe, komen channel YouTube Total Quality Indonesia. Berjumpa lagi di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses! Nah, kira-kira apa sih? Jangan Pak, malah ekor malah isi dagu. Jangan apa? Sekarang begitu Pak.